Good Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1126 tentang siapa sebenarnya yang melakukan penculikan terhadap kru bajak laut tepi jerami. Apa yang menjadi rencana berikutnya dari Kurohige setelah mengetahui revolusioner akan melakukan pembatasan stok persediaan makanan ke Maria Joa. Selain hal tersebut, kita tentu juga akan sedikit membahas beberapa panel menarik yang kita temukan pada chapter 1126 kemarin. Silahkan like dan share video ini dulu jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai menganalisa chapter ini dengan membahas bagaimana Oimu dan juga Kashi yang bercerita tentang bagaimana mereka membujuk kapten mereka saat masih bertarung di Little Garden. Nah, kenyataannya bahwa tidak ada permusuhan di antara Dori dan juga Brogy ini. Mereka hanya dua pejuang yang bercita-cita demi tujuan mereka sendiri. Dan ketika mereka tidak bertarung, mereka menghabiskan waktu bersama untuk minum-minum. Namun, tanpa rasa mereka tidak akan kembali ke Little Garden. Mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan, mungkin karena mereka akan dipaksa tinggal di Elbaf entah oleh Loki ataupun karakter lain. Di satu sisi, Bonnie pun akhirnya berlayar bersama ayahnya. Lihat betapa bahagianya dia. Apakah momen ini sepadan dengan semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh kedua karakter ini? Ini merupakan salah satu panel yang klimaks dan benar-benar luar biasa. Kita melihat paralel antara saat Kuma berpergian sendirian untuk menyelamatkan putrinya dan sekarang ketika mereka akhirnya bersama, aman dan juga tenang. Sangat tidak sabar untuk mengetahui peran apa yang akan mereka mainkan di Elbaf, terutama Kuma yang sebagai bukanir. Kemudian salah satu hal yang paling terpenting yang perlu kita perhatikan dalam chapter ini adalah terungkapnya minuman yang telah diminum kru, dikenal sebagai peri hijau. Nah, menurut Wikipedia, kata Prancis dari absinthe dapat merujuk kepada minuman beralkohol atau lebih jarang pada tanaman absinthus yang sebenarnya. Absinthe ini berasal dari bahasa Latin absinthium yang berarti berasal dari bahasa Yunani. Kita kemudian mengetahui bahwa masa lalu Bartolomeo menderita akibat tindakannya terhadap Shanks. Dia terlihat berlutut di tanah dari kaki kaisar. Bartolomeo sebagai seorang loyalis Luffy yang berani dan juga setia minum isi botol itu. Itu membuktikan kepada Shanks bahwa Barto bersedia melakukan apa saja demi Luffy. Mungkinkah Shanks sedang mempersiapkan perang terakhir, menguji pengabdian dari sekutu potensial dari Luffy? Bajak laut Akagami sudah pasti kita simpulkan adalah salah satu bajak laut yang kejam. Ini terlihat Shanks memusnahkan Kid dan menghancurkan kapal bajak laut miliknya. Law Kiruk menembak orang yang mengarahkan pistol ke Shanks. Ben Beckman sedikit lagi menembak seorang laksamana. Dialah juga yang memotong lengan dari Kid. Dan di chapter ini, Yasop berkata kepada bosnya, kita masih harus memberi mereka pelajaran. Nah, penembak jitu kru Akagami yakni Yasop bersinar di chapter ini saat dia memusnahkan dan menghancurkan bajak laut Bartolomeo dengan satu tembakan, membuktikan bahwa siapapun yang mengganggu kru ini pasti akan mengalami kesialan. Jadi terkadang beberapa orang tidak pantas diperlakukan dengan toleransi atau diberi kesempatan baru. Contoh, Kid yang lengannya telah diputuskan oleh kru Shanks dengan memotong lengannya pada waktu sebelumnya. Namun orang ini tidak kapok-kapok dan kembali lagi menantang mereka dengan segala kesombongannya. Dan kali ini dia bermaksud untuk melakukan pembantaian terhadap armada dari Akagami. Nah, inilah yang mendorong Akagami untuk melakukan hal tersebut secara pribadi, turun tangan dan memberi pelajaran mereka dengan amat keras. Dan chapter ini kita memiliki Bartolomeo yang berpikir bahwa Shanks telah memaafkannya, jadi dia segera memulai meremehkan Yonko. Dan keyakinan ini pun membuatnya kehilangan rasa hormatnya terhadap Shanks, sampai-sampai dia tidak lagi takut padanya. Ini pun membuat kesalahan yang sama dengannya lagi, namun responnya datang dengan cepat karena dia diberi pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di satu sisi yang lain, Bartolomeo adalah GOAT yang luar biasa. Dia sepenuhnya menyadari perannya dan itulah yang membuatnya menjadi salah satu sekutu terbaik dari Luffy. Dia adalah seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Dia tidak akan pernah mengkhianati orang yang sudah menjadi panutannya. Karakter ini adalah penggambaran bagaimana sebuah makna jangan hanya melihat buku dari sebuah sampulnya, tapi lihatlah isi dari buku tersebut. Itu akan menggambarkan bagaimana buku itu bernilai. Ini sama dengan Bartolomeo yang punya perawakan yang sangat amat liar. Namun isi hati dan juga sifat yang dimilikinya patut diberikan respek sebesar-besarnya.
Karakter ini benar-benar sangat unik. Banyak karakter lain yang tidak akan bertindak seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bartolomeo pada chapter ini. Nah, begitu juga dengan karakter Shanks. Dia benar-benar mewujudkan esensi dari bajak laut. Dia menyelamatkan nyawa Bartolomeo karena dia sekutu Luffy. Tapi dia juga tidak ragu untuk menghancurkan kapalnya karena mencoba mempermainkannya. Shanks melambangkan keseimbangan yang sempurna antara kekejaman bajak laut yang menakutkan dan juga belas kasih seorang pria berhati besar. Dia tahu bagaimana bersikap tangguh saat dibutuhkan, namun tetap adil dan juga protektif terhadap orang-orang yang dia hormati. Sekarang kita beralih ke sudut pandang dari Kurohige. Kita melihat para bajak laut Kurohige ini mulai berdatangan kembali ke markas mereka dan mereka mendiskusikan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi di pulau tersebut. Kurohige kesal karena Koby dan juga Moria kabur. Di sini apakah Kuzan benar-benar ada di pihak Kurohige sebenarnya? Oda menggambar semua Laksamana dalam pose yang sama dan mereka semua menghadapi musuh mereka. Nah, Kuzan menghadapi bajak laut Blackbeard. Mungkinkah dia adalah seorang agen ganda? Kuzan mungkin secara diam-diam mendukung Garp, namun siap mengorbankannya untuk mendapatkan kepercayaan dari Teach. Ini seperti layaknya penggambaran karakter di Harry Potter ya, di mana Voldemort, yakni musuh dari Harry Potter, adalah Kurohige sendiri. Dumbledore sendiri adalah Garp dan agen ganda yakni Profesor Snape ini bisa kita samakan dengan Kuzan alias Aokiji. Salah satu adegan yang paling unik dalam plot kisah terakhir di sini adalah di mana kita akhirnya bisa melihat lokasi dari Lavite. Apa mungkin Kurohige punya rencana matang dan melakukan penyerangan kepada revolusioner seperti apa yang dia lakukan sebelumnya pada saat dia mengintai markas revolusioner di Baltigo? Yap, akhirnya panel mengejutkan untuk menutup chapter ini. Nami berada di suatu ruangan yang kita tidak ketahui semua. Nah, apa mungkin Nami terjebak di dalam rumah boneka Lego atau mungkin kotak perjalanan seperti Gulliver dalam Gulliver's Travel? Kita lagi-lagi menemukan kesamaan antara Sabaudi dan juga Egghead. Bajak laut topi jerami dipisahkan setelah arc Sabaudi, sedangkan di sisi yang lainnya sama halnya dengan Egghead, di mana selepas mereka pergi dari pulau tersebut, mereka juga dipisahkan oleh seseorang. Mereka yang hilang di chapter ini adalah kru yang ada di Alabasta dengan tanda X yang berada di tangan mereka. Eits, apakah Oda Sensei merencanakan hal ini? Dan bisa saja Oda sedang mempersiapkan reuni dengan Vivi di Elbaf nanti atau pulau lain. Spekulasi singkat, Nami bisa saja ditangkap oleh Loki, pangeran Elbaf yang bisa saja jatuh cinta padanya seperti dia jatuh cinta pada Lola. Suatu hari Lola mendapat kejutan dari seorang pria yang mengaku cinta pada pandangan pertama. Tak lain dan tak bukan adalah pangeran Loki dari negeri Elbaf. Nah, Nami pun adalah orang yang mendengar cerita ini. Oda tampaknya telah mengatur untuk beberapa chapter. Dalam mitologi Nordik sendiri, Loki adalah dewa penipu yang dikenal karena menyebabkan kekacauan dengan ilusi dan juga tipu dayanya. Nah, topi jerami bisa saja ditipu oleh Loki dan Nami terbangun dalam kebingungan dan bisa saja terjebak dalam rumah Lego ilusi. Hal ini menyerupai perjalanan dari Gulliver, di mana sebuah kotak perjalanan dibuat untuk membawa Gulliver sehingga dia dapat diangkut oleh raksasa. Jadi, apakah pria misterius yang terlihat di Elbaf bisa jadi adalah orang yang menipu topi jerami? Oke, sekian saja pembahasan Tamagon ya. Kita akan bertemu lagi di teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.